Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mendapat kehormatan ini dari UI Watch untuk sekarang menjadi pewawancara. Padahal dulu abang yang wawancari saya kan, ingat nggak? Ingat ya. Jadi ya gantian. Kelihatannya tadi ngobrol-ngobrol itu penghasilnya mengatakan bahwa kita punya stok 5 juta ton beras. Dan ini adalah rekor tertinggi yang pernah dialami oleh pemerintah Indonesia sejak awal selama ini. Dulu kan sekitar 1-2 juta ton gitu kan. Nah, cuma sekarang orang ribut mengatakan bahwa berarti Indonesia sudah swasembada beras loh. Kan begitu ya Bang ya? Sekarang pertanyaannya, Salah mengerti itu. apakah betul itu hasil dari swasembada beras, Bang? Menurut Abang gimana tuh? Apakah itu bisa dikatakan swasembada beras Indonesia Ya. apa enggak? Nah, bagaimana itu menurut Abang? Pengertian swasembada itu apakah swasembada pangan atau swasembada energi, yaitu kalau kita bisa menghasilkan barang itu sendiri atau kita mengimpor tapi dengan uang kita artinya punya devisa untuk melakukan itu. Yang saya tahu sih Indonesia tongpes, mau impor ini impor itu nggak ada duitnya. Tapi itu bukan berarti bahwa itu memang hasil dari Indonesia sendiri barangkali, Bang. Wallahu a'lam bishawab. Saya jawabannya gitu aja lah. Hanya Allah yang tahu. Ya, memang itu kalau impor tidak bisa dikatakan Indonesia swasembada beras. Oh, nggak bisa. Nggak bisa kan kalau dia itu impor kan. Swasembada beras itu pengertiannya adalah seluruh beras itu hasil dari Bumi Indonesia. bumi Indonesia yang dilakukan oleh petani kita kan begitu. Betul. Nah, menurut Abang apakah ini menjadi kebohongan publik atau bagaimana? Ya, informasi Abang dapatkan tentang swasembada beras ini. Saya sama sekali nggak pernah mendapatkan informasi mengenai swasembada beras. Zaman dulu waktu Pak Harto mengatakan kita akan swasembada beras, waktu itu masih tahun 60-an ya. Waktu mulai mencanangkan Repelita 67. Repelita pertama itu 67. Dalam waktu 14 tahun saja, 67 sampai 81, Pak Harto berhasil menggerakkan petani-petani Indonesia sehingga bisa menghasilkan keadaan swasembada beras yang kemudian Indonesia diberikan penghargaan oleh UNESCO. Nah, ini kalau sampai UNESCO memberikan penghargaan, saya agak percaya karena UNESCO itu nggak mungkin deh bisa diajak main-mainan. Ya. Berarti tanda bahwa itu swasembada beras, UNESCO akan menghargai begitu ya kira-kira kan? Iya, kira-kira salah satunya ya. Sebelum mencapai itu, apakah Indonesia punya uang nggak? Ya nggak apa-apa kalau kita punya uang beli beras sendiri, nggak, tidak haram hukumnya. Duit kita kalau kita mau beli, terus berasnya kita tumpuk di gudang Bulog boleh. Tapi kan belum tentu itu berarti swasembada beras, Bang, karena bukan hasil daripada pertanian kita sendiri, ya kan? Kita kan beli kan, kecuali itu hasil dari petani kita sendiri, itu baru bisa disebut swasembada beras. Gimana menurut Abang? Ya, jadi pengertian pasnya sih swasembada yaitu kebutuhan makan rakyat Indonesia bisa dipenuhi oleh Pemerintah kita, apakah melalui penanaman oleh rakyat kita sendiri yang kemudian menghasilkan beras, atau kemudian kita mengimpor dengan menggunakan devisa yang kita miliki. Tapi sangat disayangkan sekarang Indonesia dua-duanya susah. Tekanan dari swasembada beras itu berat, ditambah lagi tekanan dari swasembada
energi lebih berat lagi. Berarti kita itu mendapatkan beras itu melalui hutang. Kan kita nggak punya duit. Ya kira-kira ya gitu. Ya. Tapi kan pemerintah kita kalau dia diam-diam saja berarti ya kita mesti ngerti aja lah. Ngerti aja lah. Bahwa mereka lagi berduka cita. Ya, kesimpulannya berarti kita belum swasembada beras, ya kan? Ya kalau menurut saya sih belum. Belum ya. Saya bagaimana susah mempercayainya karena yang dulu ngeributin swasembada beras kan dalam waktu 1 tahun katanya Sri Mulyani. Sri Mulyani kan 1 tahun yang lalu kan dia ngomongnya belum diberhentikan dia sebagai Menteri Keuangan kan belum. Iya. Nah sekarang kok dia tiba-tiba puasa ngomong nggak. Apalagi kira-kira bisa kita ulas dari swasembada beras ini? Kalau swasembada beras kita bisa mainkan dengan cara lain, yaitu kita minta bibit padi yang namanya beras Jepang. Beras Jepang itu adalah beras kualitas premium yang ada di mall-mall, mahal itu harganya. Di seantero dunia, restoran-restoran yang menjual nasi itu kebanyakan ngambilnya dari beras Jepang. Karena Jepang itu mungkin lebih bisa dipercaya kualitasnya. Kalau Indonesia ternyata bisa tanamlah beras yang kualitas tinggi, kita jual. Kita membeli beras yang kualitas yang biasa-biasa aja, yang murah untuk dimakan oleh rakyat sendiri. Rakyat ya. Gitu. Menurut abang kalau misalnya kondisi seperti ini kita nggak swasembada beras, begitupun energi, ya kan, duit nggak punya, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah, kalau saya selalu ingin mengerjakan pekerjaan rumah yang paling gampang. Indonesia mana yang lebih gampang mencapai swasembada beras atau swasembada energi? Menurut saya swasembada beras lebih mudah dilakukan oleh bangsa Indonesia. Karena satu, Indonesia adalah manusia banyak petani-petani yang sangat mengerti liku-liku pertanian. Dan Indonesia negara agraris. Indonesia negara agraris. Iya, pertolongan dari Allah. Menanam apa saja gampang tumbuh. Saya kira cukup sekian kali Bang ya. Iya, terima kasih. Iya. Demikian wawancara singkat kami tadi tentang swasembada pangan dan swasembada energi. Yang menurut kesimpulan kita belum menguasai keduanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.